Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pada modul 0.3.a, yakni tugas mandiri tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ini pada kasus 4, di mana di sebuah perpustakaan sekolah Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, langkah pertama adalah, di sini saya amati bahwasanya langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang paling bertentangan dalam kasus 4 ini. Dalam kasus ini, Tari menghadapi dilema moral yang kompleks, di mana ia harus memilih antara menegakkan kejujuran atau menjaga hubungan persahabatan. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah, yang pertama menurut saya kejujuran vs keadilan. Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina dan merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang bukan milik Rara. Yang kedua adalah loyalitas dan persahabatan. Tari merasa terikat secara emosional dengan Rara, sahabat yang sering membantunya dan dalam berbagai kebaikan. Langkah kedua adalah, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang pertama adalah Rara itu sendiri, petugas piket kebersihan kelas. Kemudian Tari, saksi mata yang melihat Rara mengambil dompet. Nina, pemilik dompet yang kehilangan barangnya saat berada di perpustakaan. Kemudian Bu Sri adalah seorang guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Untuk langkah 3 adalah, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini? Fakta-fakta yang relevan adalah, menurut pendapat saya, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi di perpustakaan. Yang kedua, Rara mengambil dompet dan menyimpannya. Yang ketiga, Tari menyaksikan secara jelas saat Rara mengambil dompet. Yang keempat, Bu Sri, guru pustakawan, mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Yang kelima, Tari mengenal Rara sebagai sahabat dekat. Yang keenam adalah mengetahui bahwa kejujuran adalah nilai penting yang harus ditegakkan. Yang langkah keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Dalam kasus Tari yang menghadapi dilema antara kejujuran dan persahabatan, kita bisa melakukan pengujian benar atau salah dengan menggunakan beberapa pendekatan etis. Berikut adalah 4 jenis pengujian moral yang relevan dan bisa diterapkan. Yang pertama adalah uji legal. Yang kedua, uji intuisi. Yang ketiga, uji publikasi. Yang keempat, uji panutan ataupun idola. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Menurut pendapat saya adalah, dalam kasus Tari ini yang menghadapi dilema antara melaporkan tindakan tidak jujur sahabatnya atau menjaga hubungan persahabatan, kita bisa melakukan pengujian paradigma benar lawan benar dengan menggunakan 4 pendekatan utama yang sering dipakai dalam etika pengambilan keputusan. Berikut penjelasan saya adalah, jenis pengujian individu PS komunitas.
Kemudian kebenaran PS loyalitas. Kemudian jangka pendek PS jangka panjang. Yang keempat, ada kepentingan PS prinsip. Keempat jenis pengujian ini bisa kita laksanakan dalam penerapan kasus tari tersebut. Selanjutnya adalah langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Dalam menghadapi dilema moral seperti yang dialami tari, prinsip resolusi etis yang dapat digunakan adalah prinsip berbasis nilai. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan nilai moral universal seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan keadilan, bukan semata-mata kenyamanan pribadi atau loyalitas emosional. Dalam kasus tari ini, kejujuran dompet itu bukan milik Rara dan Tari tahu siapa pemiliknya. Kemudian adalah keadilan. Nina berhak mendapatkan kembali barangnya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Tari sebagai saksi memiliki kewajiban untuk menjaga integritas lingkungan sekolah. Kemudian langkah ketujuh adalah adakah opsi lain? Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Pada kasus ini menurut pendapat saya ya, ada beberapa opsi yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan Tari untuk menyikapi dilema ini tanpa langsung merusak hubungan persahabatan, namun tetap menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Berikut beberapa pendekatan yang bisa dipertimbangkan. Pertama, pendekatan personal dan empatik. Ini memberikan ruang bagi Rara untuk memperbaiki kesalahan tanpa merasa dipermalukan. Yang kedua, mengusulkan solusi bersama. Pendekatan ini menjaga harga diri Rara dan menunjukkan bahwa Tari peduli, bukan menghakimi. Yang ketiga, menggunakan simulasi atau cerita. Ini bisa memicu kesadaran moral Rara tanpa konfrontasi langsung. Yang keempat, jika semua pendekatan gagal, ini menjaga keadilan tanpa harus mempermalukan Rara secara langsung. Caranya adalah Tari tidak harus memilih antara kejujuran atau persahabatan secara ekstrim. Dengan pendekatan yang empatik, komunikatif, dan strategis, ia bisa tetap menegakkan nilai moral tanpa merusak hubungan. Justru tindakan ini bisa menjadi momen pembelajaran bagi Rara dan memperkuat persahabatan mereka dengan fondasi saling jujur dan bertanggung jawab. Langkah ke-8 adalah apakah keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus ini? Saya berpendapat bahwasanya berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kasus ini, keputusan akhir yang bijak dan bermoral adalah Tari sebaiknya menegakkan kejujuran dengan pendekatan empatik dan bertanggung jawab. Keputusan ini tidak berarti langsung melaporkan Rara ke guru, tetapi dimulai dengan komunikasi pribadi dan penuh pengertian. Berikut langkah konkret yang mencerminkan keputusan tersebut. Langkah ke-9 adalah pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Pada langkah ke-9 ini, pelajaran penting yang dapat diambil dari pengambilan keputusan dalam kasus Tari dan Rara adalah bahwa keberanian moral dan komunikasi empati adalah kunci dalam menghadapi dilema etis, terutama ketika nilai-nilai seperti kejujuran dan loyalitas saling bertentangan. Demikian 9 analisis yang saya lakukan pada kasus ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.